Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan hari ini, Selasa 23 November 2021 ya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa dari jam 9 sampai 10 ya. Hari ini kita masuk di program talk show bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan kali ini yang bertugas adalah sahabat-sahabat dari Puskesmas Gedangan ya. Nanti kita akan bahas tentang waspada demam berdarah, lakukan 4M+. Nah, apa sih 4M+ ini? Kalau mungkin demam berdarah ini salah satu wabah penyakit yang biasanya memang muncul pada saat musim hujan ya. Tapi enggak musim hujan juga sih, musim-musim kemarau juga ada. Cuman musim hujan ini sangat potensinya itu besar ya terjadi atau wabah ini muncul pada saat musim hujan seperti ini. Nah, kira-kira yang harus kita lakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan itu apa saja ya kan? Kemudian kalau misalnya sudah terjadi demam berdarah, yang kita lakukan ini bagaimana? Nah, ini memang butuh penjelasan, jawaban, dan nanti kita akan coba temukan jawabannya bersama dengan Mbak Setia Budi R ya. Ini aktif sebagai Promkes atau promosi kesehatan di Puskesmas Gedangan ya. Baik, pertanyaan pertama, R ini apa sih? Rahayu. Rahayu. Iya, Rahayu. Oke, Rahayu. Baik. Ceweknya di situ, Pak. Budinya cowok ya. Iya. Setnya ini bisa cowok bisa cewek sebenarnya ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Setia. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Setia? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat Saya luar panggilnya biasa. apa ini? Ilham, Mas Ilham. Mas ya. Ilham. Setia band bukan ya? Setia enggak, setia tiada akhir. Setia band ini Charlie itu loh vokalis. Mbak Setia Budi Rahayu, ini Iya. aktif sebagai promosi kesehatan di Puskesmas Gedangan. Baik, ini tema kita hari ini Mbak Setia, saya panggil Setia ya. Iya. Mbak Setia tentang waspada demam berdarah, lakukan 4M+. Nah, mungkin yang nanti akan kita bahas ini adalah tentang demam berdarahnya sama ini 4M+ ini iya. preventifnya, betul ya? Betul, itu preventifnya ya. Iya. Nah, ini yang pertama kita yang bahas itu adalah tentang demam berdarah. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya penyakit demam berdarah ini apa sih, Mbak ya? Kemudian seberapa bahaya sih penyakit demam berdarah ini? Kemudian juga kalau di Indonesia itu apakah ini juga termasuk salah satu penyakit yang bisa dikatakan berbahaya, kemudian yang mematikan kayak gitu-gitu. Selain kita tahunya itu diabetes sama jantung mungkin ya. Ya, atau kanker mungkin ya, cancer itu ya, atau mungkin ini termasuk satu di antaranya. Monggo silakan disampaikan. Iya, demam berdarah itu kan sudah ada dari zaman dahulu kala ya. Tapi memang harus terus digaungkan karena memang Indonesia khususnya itu daerah atau negara yang berada di iklim tropis, dan iklim tropis itu sendiri adalah habitatnya nyamuk gitu ya. Dan demam berdarah itu bisa terjadi apabila ada nyamuknya, karena virus yang dibawa itu ya di dalam nyamuknya itu. Nyamuk dewasa, yaitu khususnya nyamuk Aedes aegypti ya, seperti kita sudah tahu semuanya. Ciri-cirinya bagaimana sih nyamuknya itu? Yang pasti sudah tahu teman-teman sehat di Sidoarjo tuh yang belang-belang, ada hitam putih seperti itu ciri khususnya. Terus juga dia banyak berkeliaran di pagi hari dan sore hari, biasanya jam-jam 10 dan sore hari gitu, setelah asar menjelang maghrib gitu. Dia terbangnya seringnya jam-jam seperti itu. Aktifnya jam segitu iya. ya. Pagi harinya jam berapa tadi? Jam 10, sekitar jam-jam 10, enak-enaknya tidur. Bukan jam 7, bukan enggak ya? Jam 10, jam biasanya mungkin ya? jam segitu aktifnya. Oke. Kalau jam 12 itu siang enggak ya? Enggak Kesiangan seberapa, ya, gitu ya? tapi lebih seringnya jam-jam 10 dan sore hari. Biasanya bisa kok, meskipun saya juga ngalami
kalau misalnya ada di suatu tempat gitu, memang jam-jam segitu saya pernah digigit dan itu rasanya tuh cekit banget gitu, beda dari nyamuk-nyamuk biasanya. Terus gatalnya tuh banget gitu, nggak seperti itu. Terus juga seberapa bahaya sih demam berdarah ini gitu ya? Dari yang sudah saya baca, dari 3.285 kasus ada 50 orang yang meninggal dunia gitu. Jadi kalau dibiarkan itu akan semakin naik. Itulah kenapa demam berdarah ini sangat berbahaya. Juga selain itu karena penularannya yang sangat mudah, yaitu melalui nyamuk itu. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Aedes aegypti ini menggigit itu sudah bisa dikatakan menularkan atau hanya menempel saja itu sudah menularkan atau bagaimana, Mbak Setia? Orang bisa terinfeksi virus dengue tadi yang dibawa sama nyamuk Aedes aegypti tergantung daya tahan tubuh orang itu tersendiri. Kalau misalnya kita digigit, itu seharusnya sudah terinfeksi. Tapi kalau kita berada di daya tahan tubuh yang fit, yang bagus, itu nggak berasa di badan. Jadi nggak menginfeksi yang seberapa dalam. Tapi kalau ketika orang tersebut lagi daya tahan tubuhnya menurun, nah itu yang bahaya, gitu Mas. Oke, berarti kalau gejalanya misalnya hanya diinggepi gitu saja, ini nggak menularkan atau kalau nggak digigit menginfeksi. itu. Baru digigit itu yang menginfeksi gitu ya. Iya. Oke. Karena ketika dia nyedot darah itu dia sambil mengeluarkan virus itu. Taunya kita itu kan hanya digigit saja ya. Padahal nyamuk ini sudah ibaratnya itu menginfeksi gitu kan. Ada orang yang kalau terinfeksi itu dia nggak bergejala sama sekali, kayak kita misalnya kayak saya nih ya, pernah digigit, saya nggak kenapa-kenapa, itu berarti mungkin daya tahan tubuh saya sedang bagus. Tapi ada ketika teman saya digigit, dia tiba-tiba demam tinggi langsung seketika gitu, 40, terus mual-mual, kemudian nyeri sendi, nyeri ulu hati, dan sakit semua badannya, linu-linu gitu, seperti itu. Kalau tingkatannya semakin parah akan muncul bercak-bercak merah, kemudian akan terjadi mimisan, perdarahan yang kita tahu harus dibawa ke rumah sakit dan biasanya harus ditransfusi darah sampai seperti itu. Oke, itu gejala-gejala awal ya, yang kena gejala awal pasti demam berdarah. Kalau kita terinfeksi virus tuh pasti demam tinggi, itu sudah pasti seperti itu. Tinggi itu sampai berapa sih Mbak? 40 derajat Celcius bisa sampai 40 derajat. Itu tinggi sekali ya? Iya. Tinggi sekali loh. Tinggi sekali, jadi badan tuh sakit semua. Orang kalau demam tinggi itu kan otomatis dia akan nyeri ngilu-ngilu gitu. Seperti kayak COVID kemarin, kalau terinfeksi kan dia demam tinggi. Tergantung daya tahan tubuh itu tadi tapi. Oke, baik. Sebenarnya kalau 38 itu sudah kayak panas banget ya, apalagi 40 ya. Iya, apalagi 40. Gitu. Dan tadi gejalanya seperti itu. Selain demam, kemudian badan sakit-sakit semua, gitu. Apalagi Mbak, kalau misalnya terpapar atau kena gejala ini? Bisa mual muntah, terus habis itu nafsu makan berkurang. Tapi yang ciri khususnya yaitu nyeri ulu hati, seperti itu. Biasanya kan orang-orang itu akan bingung dengan gejala tipes ya. Iya, betul. Hampir-hampir mirip. Cuman ini lebih ke, kalau tipes itu kan bakteri penyebabnya, kalau DBD itu kan virus ya. Jadi kalau DBD sendiri itu tidak bisa diobati dengan antibiotik seperti tipes gitu. Jadi kalau misalnya kita memastikan apakah itu tipes atau DBD, selain dari gejala khusus yang sampai nyeri-nyeri tadi, itu adalah laboratorium yang bisa menjelaskan itu. Tapi kadang-kadang kalau kita merasakan demam tinggi gitu ya, kadang-kadang kita juga mengasumsikan bahwa oh ini kena tipes mungkin kayak gitu-gitu ya kan. Kenapa sih Mbak kok DB itu demam berdarah kok malah justru agak lama kita ketahui? Kadang-kadang ini mohon maaf ya, ini pernah ada saudara saya yang mengalami gitu kan, setelah diperiksa, belum laboratorium sih sebenarnya, ya jadi
diindikasi itu kena tipes, tapi setelah berapa hari kemudian ini kok tiba-tiba jadi kena DB gitu loh. Gimana ini? Apakah memang pada awal itu kita tidak mengenali ya kalau itu kena DB atau bagaimana gitu? Standarnya kalau orang demam itu kita akan obatin sendiri selama 3 hari. Tapi kalau demam itu tidak membaik, panas, turun panas lagi, tinggi lagi seperti itu, kita sarankan pasti untuk cek laboratorium. Dan cek laboratorium itu kalau DB itu dia fokus ke jumlah trombosit yang ada di dalam tubuh kita itu tadi. Kalau masih belum mengalami penurunan, mungkin dokter itu juga belum memastikan menyimpulkan untuk itu terkena DBD. Tapi kalau trombosit itu ternyata turun sekali, nah itu dokter pasti bilang ini DBD begitu. Iya. Oke, sebenarnya trombosit turun itu normalnya berapa sih? Kalau dikatakan turun itu berarti berapa gitu? Gimana? Saya cari dulu ya. Atau mungkin gini, kalau tekanan darah itu kan biasanya kan mungkin 120 itu yang normal ya untuk usia-usia 30 kayak gitu. Kalau untuk usia tua itu mungkin 160 normalnya gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk DB itu kira-kira sampai berapa sih gitu? Setahu ini atau mungkin nanti itu kalau DBD itu kan di laboratorium itu ada nilai normalnya. Kalau misalnya normalnya itu sekitar 150.000 sampai 400.000. Kalau misalnya di bawah 150.000, bahkan teman saya waktu itu sampai 6.000, itu berarti dia udah harus dirawat di rumah sakit. Itu berarti trombositnya turun gitu kan turun. Maksudnya. Normalnya kan 150.000 sampai 400.000. Kalau misalnya sampai 60.000 atau kali itu udah turun sekali. Iya. Oke. Oh, segitu ya. Nanti itu dokter yang menyimpulkan. Baik. Nah, itu perbedaan ketika kita terpapar tipes dengan DB gitu kan. Kadang-kadang kan memang gejalanya sama. Iya, gejalanya ya kan? Mirip-mirip orang terinfeksi kan pasti demam. Habis itu baru diketahui apakah DB atau enggak, itu harus di lab dulu ya. Pasti. Nah, sebenarnya gini Mbak, kalau kita kena apakah itu tipes atau DB ya, itu gejala awal itu kan panas sebenarnya. Itu misalnya kita lakukan pengobatan di rumah, langkah awal itu apa sih gitu loh? Langkah awal yang bisa dilakukan kalau terinfeksi DBD ya. Intinya kan kita belum kita belum tahu nih. Iya betul, kita belum tahu. Kita harus ingat bahwa DBD itu dikarenakan oleh virus. Apa yang bisa menyembuhkan kita ya daya tahan tubuh kita itu sendiri. Gitu. Virus itu nggak bisa diobati sama antibiotik, nggak bisa. Apapun nggak bisa. Yang bisa adalah gimana supaya daya tahan tubuh kita tuh naik. 1, minum air putih yang banyak ya, supaya kita nggak dehidrasi. Kalau dehidrasi itu pasti daya tahan tubuh juga turun. Nah, selain itu juga pasti obat penurun demam, supaya gimana caranya badan itu nggak demam. Akhirnya kita kan naik nih daya tahan tubuhnya. Terus juga makan makanan yang bergizi, misalnya contohnya ya sayur ya, lauk pauk, protein dan lain sebagainya itu. Atau bisa kalau ada yang pernah tahu kan kalau misalnya DBD tuh dikasih jus gitu ya, itu kan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya. Kan kalau jus jambu tuh vitamin C-nya banyak ya, seperti itu. Atau multivitamin juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga daya tahan tubuhnya tuh nggak semakin turun, juga virus yang menginfeksi juga nggak semakin banyak. Langkahnya. Jadi langkah awalnya kalau kita memang kita merasakan gejala awalnya yaitu demam misalnya nih ya, kita belum ketahui apakah ini DB atau enggak, itu kita mengonsumsi obat penurun panas, demam, kemudian juga mengonsumsi vitamin-vitamin untuk menguatkan daya tahan itu ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Pokoknya gimana badannya supaya agak enakan gitu. Tapi kalau misalnya ini panas kok masih dirasakan terus sampai 3 hari atau lebih dari 3 hari, cek lab. Baru dicek lab ke itu standarnya pusat kesehatan gitu ya, atau tempat-tempat kesehatan.
Nah, baru nanti diketahui apakah memang ini tipes atau Iya. DB gitu ya. Iya. Baik. Nah, sebelum kita bicara tentang pengobatan ya, Mbak Setia, mungkin kita tadi yang Mbak Setia katakan itu seperti kita makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga, mungkin tidak merokok juga ya kan. Ini salah satu Betul, yang preventifnya, iya gitu. germas ya. Nah, yang kita lakukan untuk mencegah, nah ini kan ada namanya 4M+. Nah, ini bisa dijelaskan apa ini? Iya. Prinsipnya kita harus garis bawahi, prinsipnya penularan DBD itu adalah melalui nyamuk vektor namanya. Gimana supaya nggak terjadi DBD? Ya gimana supaya nyamuk itu nggak berkembang, yaitu dengan 4M tadi. Nyamuk itu berkembang, dia bisa bertelur hanya dengan media air. Kalau air itu nggak ada, dia nggak akan bisa menetas jadi larva dan apa dan menjadi larva. Datangnya pada saat musim hujan karena mungkin banyak air ya. Betul, ya. Tampungan-tampungan air. Betul, banyak air yang menggenang gitu. Akhirnya itu jadi media. Lah gimana supaya tidak jadi media itu, supaya nyamuk itu tidak berkembang? Ya satu, kalau misalnya ada di rumah nih ada bak, sekarang kan ada shower ya kalau di rumah, tapi tetap ada yang bak mandi ya. Nah itu standarnya dikuras airnya 1 minggu 1 kali lah, dan dikuras itu nggak cukup untuk membuang airnya aja, tapi kita harus gosok menyikat ya, nyikat pakai sabun atau apa di bagian sela-selanya, karena kalau nggak digosok, disikat gitu, dia nggak akan, telurnya masih nempel di keramik-keramiknya itu, dinding-dindingnya itu. Kalau nggak disikat dia nggak akan hilang gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada tempat penampungan air ditutup supaya nggak sampai nyamuk itu meletakkan telurnya di air itu. Karena kita nggak kelihatan ya telurnya ya, nanti kelihatannya udah jadi jentik-jentik. Iya, gitu. betul. Terus yang ketiga, kalau dulu tuh mengubur barang-barang bekas. Tapi kalau di perkotaan kayak gini kan biasanya tanah-tanah untuk mengubur itu kan udah terbatas ya. Makanya kalau diganti mereuse, memakai ulang. Yang pertama ini apa tadi, Mbak? Pertama menguras dulu bak mandi. Oke. Disikat-sikat sampai bersih. Terus yang kedua 1 minggu sekali. Terus yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Biasanya masih ada gentong-gentong ya. Terus yang ketiga, biasanya yang ketiga dulu tuh mengubur barang-barang bekas. Karena kalau nggak ada lahannya untuk mengubur, ya memakai ulang barang-barang bekasnya. Misalnya ada, kita kan biasanya kalau beli makanan tuh ada tepak-tepaknya gitu ya, kotak-kotaknya itu dipakai ulang aja, nggak usah dibuang. Jadi dibersihkan aja, dipakai lagi gitu kan. Dipakai lagi, direuse. Nggak perlu dikubur-kubur. Iya, nggak perlu dikubur-kubur. Terus yang keempat, memantau. Oh kan, ini jemantik itu ya. Memantau jentik itu sendiri. Sebenarnya di puskesmas itu, di desa-desa sudah ada kader jumantik namanya. Dia yang bagian untuk ngecek jentik-jentik itu. Tapi kadang-kadang ada warga yang nggak mau dicek gitu. Mungkin kalau ada nyamuknya dia malu kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman itu. Sahabat sehat Sidoarjo itu nggak apa-apa, sebagai langkah upaya untuk mencegah itu gitu. Biasanya kalau nggak didatengin gitu kan, nggak dikuras ya Mas ya. Biasanya katanya ibu-ibu kadernya nih yang curhat bilangnya gitu, nggak mau Bu itu didatangi Bu gitu. Terus itu tadi kan udah 4 ya, memantau ya. Yang plusnya apa? Kalau misalnya udah terlanjur ada nyamuk-nyamuk nih, pakai kelambu, itu plusnya. Pakai kelambu supaya kita nggak digigit, atau pakai lotion anti nyamuk, atau disemprot dulu sebelum kita tidur. Terus jangan ada gantungan-gantungan baju di belakang pintu atau di kamar gitu ya. Ini untuk menghindari semacam apa sih? Tempat dia hinggap. Iya, betul. Tahu nggak Mas, saya pernah baca kalau nyamuk itu dia suka sama baunya manusia. Iya, tapi saya lupa ya. Gimana? Saya baca bau yang kayak apa? Bau yang lebus? Ya. Bau yang kecut atau ya, bau misalnya baju bekas kita pakai itu dia suka hinggap di situ. Terus kalau misalnya ada kan tadi kan nggak boleh digantung ya, kan ditumpuk di
tempat apa gitu, itu kalau bisa ditutup seperti itu. Atau mau menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa tidak disukai nyamuk, misalnya serai, lavender kayak gitu-gitu, nyamuk tuh nggak suka. Kalau mau menanam nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Oh, kalau misalnya ada kolam nih di rumah, pelihara ikan juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh warga itu untuk mengantisipasi atau dengan kata lain meminimalkan apa sih potensi nyamuk ini berkembang Iya, ya di suatu betul. tempat di sana begitu. Iya, betul Dan sekali. kalau misalnya kita menggantung baju-baju kotor, ini mending lebih baik langsung ditempatkan di keranjang yang tertutup ya Mbak ya. Jangan sampai digantung-gantung, ini biasanya malah menimbulkan nyamuk. Pertanyaan saya gini loh, kalau secara kasat mata itu memang kita bisa sih ngelihat perbedaan antara nyamuk Aedes aegypti dengan biasa, yaitu yang tadi belang-belang itu kan. Tapi sebenarnya ada ciri lain nggak ya? Kira-kira misalnya dari jentik-jentiknya ini udah kelihatan cirinya misalnya, atau sama aja gitu ya? Atau mungkin pada saat mungkin Aedes aegypti ini punya kebiasaan-kebiasaan atau karakter yang seperti apa gitu. Kalau tadi kan biasanya Aedes aegypti ini gigit pada pagi Iya, dan sama sore. sore. Nah, itu memang sama dengan nyamuk biasa atau enggak sih sebenarnya? Kalau misalnya Aedes aegypti ciri khusus ya tadi ya, ada di Heeh. badan tuh ya, hitam putih hitam putih. Kalau pas lagi larva ya semuanya sama. Saya kira. Oh, jadi Tapi kelihatannya dia sama dengan nyamuk-nyamuk jenis lain gitu iya, kan? dan Heeh. Aedes aegypti itu dia suka ke bukan yang air kotor. Dia suka yang air bersih, air bersih. Malah yang air bersih. Oh, Suka yang air bersih. air berarti bersih. enggak ada di Nggak ada di got got, gitu. nggak ada di got. Iya. Itu nyamuk biasa berarti kalau yang di Iya, got mungkin iya, ya. iya. Bisa dilihat, mungkin nanti sahabat saya di Sidoarjo bisa dilihat kalau di got tuh ada nggak yang hitam putih. Saya rasa itu nggak ada. Adanya itu nyamuk yang gede-gede, tapi Iya, nyamuk bukan Aedes Bukan aegypti. pembawa DB ya. Kalau Aedes aegypti itu ukurannya lebih kecil, lebih lembut gitu. Tapi kalau gigit udah cekit gitu ya. Cekit gitu, sakit banget. Iya. Oke, terus apakah telurnya itu memang hanya nempel di air kamar mandi gitu atau mungkin di tempat-tempat lain yang lembab-lembab gitu bisa nggak ya kira-kira? Tidak, itu harus butuh media air Oh. untuk dia bisa menetas. Nyamuk itu akan menaruh telurnya di sekitar air. Kalau nggak ada air dia nggak menetas, Mas. Oke, berarti di sekitar air tapi airnya biasanya bersih, malah justru bersih ya, bukan di tempat Iya. air yang kotor-kotor gitu ya. Bersih. Oke. Kadang agak heran juga sih, kalau biasanya kalau di kebun itu kita biasanya pernah ya, saya itu ngelihat ada nyamuk yang belang-belang gitu. Apakah itu memang juga Iya. Aedes Ya aegypti ya? bisa, kan kebun tuh kan biasanya ada genangan air ya. Heeh. Entah itu dari embun. Oh, itu Iya bisa kan juga ya? sebenarnya Iya, ya. karena dia kan air bersih juga. Atau dia sudah di mana tapi dia Mungkin di terbang-terbang. daun-daun yang kena habis hujan itu kan bisa jadi ya. Heeh. Oke. Karena kalau misalnya dia udah nempel nih, misalnya di dinding-dinding tadi ya, terus kita pergi, kita cuma mengeluarkan airnya aja, kering kan kamar mandi. Nanti dia kita datang, terus airnya diisi lagi, itu bisa dia tetap netas telurnya itu. Pokoknya ada media air. Sama Oke. misalnya kayak di daun tadi, daunnya kalau siang dia nggak ada air ngembun tadi ya. Terus kalau malam dia ngembun lagi ada air, dia bisa menetas juga. Oke. Baik, sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini termasuk nyamuk yang maksudnya usianya sampai berapa sih Mbak? Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita misalnya nih kita udah aware gitu kan, sampai bersih tapi kok terus ada lagi padahal ini tempat udah kita bersihin atau apa. Usianya panjang ya atau gimana sih maksudnya? Sebentar ya saya. Iya. Apa ya usianya ya? Maksudnya itu sampai bertahan berapa hari sih nyamuk itu? Aedes aegypti itu kan mungkin sampai hanya hitungan minggu atau hitungan bulan. Oh, ini udah selesai deh. Enggak kayaknya. Nggak sampai Tapi saya nggak bulan-bulanan ngerti ya? berapa hari pastinya. Saya baca literatur dulu kali ya. Coba deh ini mungkin jadi apa PR-nya Mbak Setia ya? Iya. Iya benar. Usianya sampai berapa hari sih gitu? Dengan kata lain bahwa dengan kita tahu usianya itu berarti kita ternyata hewan ini atau serangga ini ternyata nggak bertahan lama kok ya. Mungkin bisa dengan cara selain
pencegahan itu memang lebih baik ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada nyamuknya, biasanya ya memang di fogging ya kan. Nah, ini menurut Mbak Setia ya, ini masih kita bicara soal nyamuk dulu ya sebelum demam berdarah. Kira-kira lebih efektif mana sih antara fogging dengan apa tadi kayak jumantik dan sebagainya gitu? Iya. Kalau iya, kita tuh sudah sering ngomong ya. Iya, Warga tuh pengennya fogging mulu. Fogging itu hanya bisa Mengusir saja sebenarnya dan ya. itu hanya nyamuk dewasa Oh, atau yang udah padahal jadi nyamuk. itu benih telur-telurnya masih ada ya. Tapi fogging tidak bisa mematikan telur atau mematikan jentik-jentik di bawah. Dia akan jentik-jentik sama telur tadi, dia akan tetap menetas dan tetap akan jadi nyamuk dewasa. Jadi nggak memutus, artinya fogging itu adalah opsi terakhir. Gitu. Jadi itu hanya untuk nyamuk Mengusir dewasa, mengusir aja. Nyamuk dewasa. Iya baik. Berarti tingkat keefektivitasannya masih kurang bisa Di bawah dari kita diandalkan ya. 4M tadi. Iya betul. Oke, baik. Selama ini mungkin orang-orang taunya fogging itu, seperti kan kita pikirannya itu seperti obat nyamuk yang disemprot-semprot itu kan. Habis itu ya sudah nggak ada kayak gitu. Padahal itu sebenarnya Itu cuman mabuk aja loh sebenarnya nyamuk itu. Kalau dibiarin gitu dia kan, iya sih saya pernah ya nyemprot gitu. Saya biarin dia cuma mabuk aja, kelap terus nanti dia. habis itu udara bersih ya hidup lagi ya. Kayaknya begitu. Tapi sampai nggak nyampe. Udah gitu sih. Kita sih mati gitu. Oke, baik. Nah, ini tentang nyamuk Aedes aegypti. Mudah-mudahan sahabat Suara Sidoarjo ini tahu ya bahwa ternyata seperti ini loh ciri-ciri dari Aedes aegypti itu. Nah, kita tentang bicara soal demam berdarah nih kali ini. Kalau tadi bicara tentang gejala-gejala sudah disebutkan. Nah, sekarang tentang bagaimana untuk merawat orang yang sudah terkena. Memang ini memang harus campur tangan rumah sakit atau dokter ya. Kalau misalnya rawat jalan gitu nggak bisa ya Mbak Setia ya, karena kan harus diinfus ya katanya tadi ya memang. Iya, tergantung kondisinya tadi, jumlah trombositnya yang ada di dalam darah tadi. Ini kayak apa sih nanti kalau misalnya memang sudah terkena DB itu kemudian mungkin ada fase-fase yang apa namanya, ada fase kritis ya, kayak fase-fase yang betul. Ya. Terus kalau sudah sembuh itu kayak apa cirinya? Nah kayak gitu gimana ini Mbak? Iya. Kalau demam berdarah itu fase kritisnya itu ketika kan biasanya kan orang sakit tuh 1 minggu misalnya ya. Dia hari ke-5 atau hari ke-5 atau 45 gitu, dia akan demamnya akan turun. Nah, kalau demam berdarah itu dimana akan turun demam tadi itu malah masa kritisnya, bukan sembuhnya. Nanti dia akan naik lagi. Kalau kita tahu namanya tapal kuda ya. Jadi demam itu dia tinggi, terus dia turun di hari ke-4 atau 5, turun. Itu masa kritisnya itu kenapa? Maksudnya badan ini malah mungkin ada terinfeksi atau apa gitu lagi ya. Bisa jadi bercak-bercak itu akan keluar di saat demam itu turun. Nah itu masa-masa kritisnya. Kalau misalnya udah naik lagi, demam lagi, selain tanda-tanda itu juga kita kalau di rumah sakit tuh pasti dicek trombositnya setiap hari. Kalau jangan banyak aktivitas dulu karena biasanya trombosit itu ke kamar mandi aja, turun tempat tidur aja dia itu udah berubah ya, udah turun lagi. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau ada pasien yang terkena demam berdarah, itu kalau misalnya ada fase di mana demamnya udah turun ya, dingin, itu jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa sudah sembuh. Belum, iya kan? Itu malah masa apalagi kalau mungkin ciri-cirinya kayak apa nih? Masih lemes biasanya ya kan? Iya, sembuhnya itu sembuh kayak apa ya? Maksudnya lemes, habis itu nggak mau makan kayak gitu-gitu ya kan? Demam, turun, demam lagi. Nah ini biasanya nanti dia akan sembuh. Oh gitu. Sebenarnya fase itu fase normal yang memang dialami oleh pasien DB ya? Iya. Memang begitu ya Mbak ya? Panas, turun, habis itu panas lagi. Iya, penelitiannya begitu, ada fasenya begitu. Tapal kuda, dia demam, turun, dia demam lagi, terus dia sembuh. Oh gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya masyarakat yang atau pasien lah katakan
tidak mengalami yang turun tadi, misalnya sampai panas ini udah sembuh ya nggak masalah ya sebenarnya ya. Tergantung itu tadi daya tahan tubuh tubuhnya itu. Ada nggak misalnya nih ya panas, habis itu turun, habis itu panas, turun lagi, pernah Mbak begitu sampai 2 kali begitu? Enggak ya, biasanya habis panas, habis itu dia ya sudah sembuh ya. Sama itu tadi mempertahankan trombosit tadi itu aja. Dokter akan meminta pulang, menganjurkan pulang kalau trombositnya sudah bagus lagi. Normal ya bisa dikatakan itu. Mbak, kenapa sih kok sampai ada yang meninggal begitu? Ini kejadiannya gimana sih? Nah, kalau kejadiannya ada yang meninggal itu berarti sampai ada terjadi perdarahan di dalam tubuhnya tadi. Karena virus tadi itu menyebabkan kerusakan-kerusakan di dalam pembuluh darah di dalam tubuh. Itu fase yang seperti apa kok sampai meninggal? Kalau kan tadi itu panas turun, habis itu panas lagi sembuh ya kan. Kalau sampai meninggal ini fase yang gimana? Iya kan itu tadi kalau daya tahan tubuhnya dia nggak baik, nggak naik lagi daya tahan tubuhnya, dia badan kan nggak bisa melawan virus itu. Selain karena faktor ketahanan tubuh, kira-kira faktor apa lagi yang mungkin mempercepat sehingga sampai meninggal? Karena saya sering loh dengar orang-orang kena DB itu meninggal itu sering. Gimana ini? Itu aja karena virus itu tidak bisa diobati dengan antibiotik atau apapun itu. Yang dokter lakukan pun di rumah sakit itu adalah pengobatan untuk mengurangi gejala-gejalanya dia supaya kondisi daya tahan tubuhnya pasien itu naik sehingga dia akan melawan virus itu sendiri. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa banyak masyarakat itu yang masih belum terlalu tahu tentang penyakit ini sehingga ketika panas itu dibiarin aja gitu. Dibiarin atau intinya nggak ada campur tangan dari pihak pusat kesehatan masyarakat. Jadi kurang tahu gitu ya. Kurang jadi tahu sehingga minum obat sembarang anti panas biasa, flu. kayak gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya katanya, ini terlambat. Maksudnya terlambat ngantar ke rumah sakit. Iya, terlambat karena sudah trombositnya sudah terjadi perdarahan di dalam tubuhnya gitu. Makanya kita di puskesmas pun, semua puskesmas pasti kita tuh untuk memberitahu ke masyarakat kalau misalnya apalagi di musim-musim seperti ini ya, itu kan tingkat populasi nyamuknya meningkat gitu. Kalau ada demam, kita selalu anjurkan kalau ada demam tinggi 3 hari harus periksa laboratorium. Kalau misalnya saya tahu ya, karena saya orang kesehatan. Kalau misalnya ada saudara atau bapak atau ibu atau adik saya demam 3 hari dia tidak baikan, pasti saya minta cek lab. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah ada yang sakit, mau itu musim hujan atau enggak, untuk supaya tahu meskipun tipes kan juga ada terlambatnya juga, gitu ya. Kalau udah demam 3 hari sebaiknya periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, biar nggak ada kata terlambat tadi. Kan fasilitas pelayanan kesehatan kan udah dekat, puskesmas ada, klinik ada, silahkan datang, nggak usah ragu-ragu gitu. Oke, baik. Ini memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena masalah sepele, yaitu terlambat tadi mengantarkan pasien ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas gitu pelayanan kesehatan. Betul, seperti itu. Oke. Baik, Mbak Setia, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau mungkin ada beberapa pertanyaan silakan ya. Saya tunggu di 0318961514 atau WA di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih
sampah kering dan sampah basah dipisah. Sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS 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 air minum yang terbaik. Cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021. Dan yang berhasil menerima penghargaan itu adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Sementara desa-desa lain ini siap-siap ya untuk semua kecamatan supaya pada tahun depan bisa mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, di saat pandemi seperti saat ini, kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, dan banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang, harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2.
Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama SAPI SAG bin A. Badarudin. Dulu tinggal di Pondok Sidokare Indah L15 RT 30 RW 9 Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara SAPI SAG bin A. Badarudin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu besok 24 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini bersama dengan Bastia Budi Rahayu, ya, Promkes Puskesmas Gedangan, tentang waspada demam berdarah, lakukan 4M plus, ya. 4M Baik. plus. Oke, Mbak Stia, ini ada sahabat kita dari Kuala Lumpur, Malaysia yang menyaksikan, ya, mengikuti program Talkshow. Atas nama Geolintang PG mengucapkan selamat pagi Bu Setia Budi dan Selamat Mas pagi. Ilham. Kuala Lumpur selalu setia mendengarkan dan menyaksikan Suara Sidoarjo. Semoga selalu sehat, sukses dan bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih ya Amin. Geolintang. Selamat Ya, mantap jauh ya. ada di Kuala Lumpur. Iya, kapan ya datang ke Suara Sidoarjo ya? Iya ya, mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu untuk bisa datang secara langsung di Suara Sidoarjo. Nah, ini Mbak Setia, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Oke. Dari Instagram @fitri34, apakah penderita DBD yang sudah sembuh itu masih menyimpan virus dengue di dalam tubuhnya? Dengan kata lain, mungkin yang sudah sembuh itu bisa kena lagi, ya kayak gitu. Kalau sudah sembuh ya sudah sembuh. Enggak. Virus itu bisa terinfeksi hanya dengan nyamuk aja. Kalau misalnya sudah sembuh ya nggak kambuh lagi selama nggak digigit sama nyamuk lagi. Dengan kata lain, kalau misalnya kita digigit, kemudian misalnya nih kita sudah sembuh ya, pernah terkena demam berdarah dan sudah sembuh, kemudian kita mungkin berjalan setahun atau 2 tahun gitu kan, terus kita digigit dan kebetulan kondisi kita daya tahan tubuhnya juga berkurang. Nah, ini pun bisa kena lagi gitu, maksudnya Bisa, gitu ya. Iya. Karena kita juga lalai, abai gitu ya dengan menjaga kesehatan kita gitu. Jadi tidak menjamin kalau orang yang sudah sembuh meskipun digigit tidak akan gitu. Ya, biasanya ada seperti itu ya, ada berita-berita begitu. Tapi enggak, kalau selama digigit lagi pas daya tahan tubuh kita lagi turun lagi ya bisa sakit lagi. Bisa gitu. Oke, jadi tetap waspada dan hati-hati gitu ya. Baik, kemudian dari Twitter ada tambahan lagi? Dan apalagi kalau misalnya udah pernah terinfeksi ya, mungkin daya tahan tubuh kita kan sudah mengenali. Kalau misalnya virus tuh kan dia kan akan belajar terus ya. Mungkin akan lebih bahaya ya menurut saya. Karena takutnya, karena kan
ketika kita terinfeksi pertama itu kan daya tahan tubuh kita sudah mengenali itu. Dan kalau misalnya virus itu bisa menginfeksi lagi, artinya dia sudah punya trik lagi untuk menginfeksi tubuh kita lagi gitu. Oke, Jadi selama ini mungkin ada mitos yang mengatakan bahwa demam berdarah itu hanya menjangkiti orang sekali seumur hidup. Enggak. Virus ya. itu dia pinter banget, sahabat sehat. Bener, kalau misalnya virus itu infeksi kita terus nggak bisa, dia akan membuat dirinya supaya gimana caranya bisa menginfeksi tubuh kita. Jadi kita yang harus memerangi mereka. Terus sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini atau demam berdarah ini muncul apakah memang menyerang semua usia atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja? Mungkin usia lebih rentan itu yang usia misalnya 30 tahun ke atas atau anak-anak pun bisa. Gimana sih sebenarnya? Kalau bisa ya sebenarnya bisa menyerang semuanya, tergantung itu tadi. Yang cuman bisa memerangi adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Maksudnya sebelum mereka menyerang kita, gimana caranya kita supaya itu nggak ada faktornya tadi, nggak ada media untuk menyalurkan, yaitu nyamuknya tadi. Jadi kalau misalnya memang si pasien ini kita nggak kenal usia ya, meskipun anak balita itu bisa kena, ya kan, remaja ya bisa, orang tua juga bisa. Pokoknya ketika bisa. digigit kondisi daya tahan tubuhnya nggak bagus, tuh kena lah. rentan ya. Iya, rentan. Dan itu setelah kita digigit itu ada masa inkubasi, namanya. Kapan gejala itu muncul, bisa sampai 4, 8 sampai 12 hari setelah kita digigit mungkin gejala itu baru muncul. Oke, baik. Jadi nggak digigit langsung panas, enggak. Iya. Jadi ada masa virus itu kan menginfeksi tubuh kita. Virus itu kan dia akan bekerja di dalam tubuh itu namanya masa inkubasi sekitar 4, 7, 8 sampai 12 hari. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rini yang ada di Porong, apa saja sih hal yang wajib diperhatikan jika orang terkena DBD tapi saat itu dirawat di rumah? Nah, dirawat di rumah. Kalau misalnya dirawat di rumah itu seharusnya kalau kita tenaga kesehatan harus sesuai advice-nya dokter ya. Kalau dokter mengatakan, oh ini bisa dirawat di rumah ya, enggak apa-apa. Apa yang perlu dilakukan kalau misalnya dirawat di rumah? Yang perlu diperhatikan yaitu satu, asupan cairannya cukup atau enggak, supaya enggak dehidrasi itu tadi. Kalau di rumah sakit kan bisa dikontrol ya, sama ada perawat, ada dokter. Kalau di rumah kita yang kontrol tubuh pasien itu sendiri. Kalau normalnya kan orang itu minum minimal 8 gelas dalam satu hari. Kalau misalnya lagi demam, itu kan akan lebih rentan dia terkena dehidrasi. Jadi ya saya rasa ya harus lebih dari 8 gelas itu tadi. Karena kalau orang keadaan normal aja minimal 8 gelas, kalau orang demam tuh dia lebih rentan dehidrasi karena tubuhnya kan panas ya. Jadi dia banyak mengeluarkan cairan. Makanya asupan cairannya harus cukup gitu. Gimana kita bisa memastikan cairan itu cukup? Kalau kita tanda-tanda orang dehidrasi itu juga demam juga. Kalau misalnya masih demam, misalnya misalnya sudah dikasih minum masih demam, ya dikasih minum lagi yang lebih banyak lagi. Seperti kalau kencing nggak enak, kencing nggak apa-apa. Itu salah satu bagaimana tubuh itu mempertahankan dirinya gitu. Satu, cairan. Tapi apa benar nggak sih kalau misalnya kita kan memang disarankan untuk mengonsumsi air itu di atas rata-rata ya kan, karena diminta untuk sering kan mengonsumsi. Iya. Apa betul kalau misalnya otomatis kan nanti kencingnya juga sering gitu ya? Apa betul bahwa itu nanti penyakitnya akan terbawa air seni itu atau gimana sih? Enggak juga ya? Kalau penyakit tidak terbawa air, tapi metabolisme tubuh kita bagus sehingga gitu. Daya tahan tubuh itu naik, yaitu yang menyembuhkan penyakit tadi, bukan penyakit yang kebawa air. Jadi itu malah bisa mempercepat proses penyembuhan ya. Iya, karena kita sehat kan. Gitu. Intinya di situ. Terus yang kedua, selain asupan cairan, kita juga berusaha untuk
menurunkan gejala tadi. Kalau misalnya dokter menyarankan untuk dirawat di rumah, kan pasti ada obat-obat yang udah dari dokter, yaitu diminum sesuai dengan anjuran dokter tadi. Terus makan ini yang susah kan ya Mas ya. Kalau di rumah sakit kan dapat dari infus, kadang-kadang orang malas makan gitu ya. Tapi makan ini harus tetap, emang orang sakit memang hawanya nggak enak makan. Mau dikasih makanan yang enak-enak pun tetap nggak enak gitu tetap ya. nggak enak. Tapi kita harus ingat, supaya sembuh ya kita harus makan, karena tubuh kan butuh asupan tadi untuk membangun apa yang ada di dalam tubuh tadi yang kena virus tadi. Seperti itu. Makanannya jangan lupa, jangan bubur bubur sumsum kasih gula, kayaknya lemas deh nanti. Gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Nggak tega wes, nggak apa-apa wes, yang penting mau makan, nggak apa-apa, sedikit-sedikit asalkan ada yang masuk. Kalau muntah dikasih makan lagi. Prinsipnya itu aja. Sebenarnya kalau misalnya muntah pasti ada beberapa makanan yang udah nyampe di tubuh meskipun sedikit. Makanya kalau misalnya makan nggak apa-apa lah 3 sendok. Nanti dikasih lagi selang berapa lama, selang berapa jam, 1 jam atau setengah jam. Kalau mau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting ada nutrisi yang ada di dalam tubuh. Oke, baik. Pertanyaan sudah saya sebutkan semua nih. Satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita akhiri. Waktu tersisa 2 menit ini, Mbak. Ya, nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Sebenarnya gini, demam berdarah itu identik dengan obat herbal, bukan obat sih, minuman kayak misalnya tadi jamu merah, kemudian ada kurma, ada sirsat, ya kan ada. Tapi kadang-kadang orang-orang itu percaya sama sana sini info-info yang kita nggak tahu ya. Kemudian kayak jus daun pepaya katanya begitu. Saya nggak tahu ini ada korelasi apa ya dengan jus daun pepaya ini, memang apakah bisa menaikkan trombosit atau mungkin ada fungsi lain gitu ya, bukan trombosit tapi yang lain gitu ya. Selama ini taunya kan mungkin jus sirsat, jamu merah itu naikin trombosit atau apa gitu. Ini sebenarnya betul atau gimana gitu? Kalau memang gimana, silakan. Kalau misalnya nih ya, ada yang bilang makan atinya bebek. Ya kan? Iya, kayak gitu-gitu. Jus jambu merah, jus kurma, semuanya yang disebutkan tadi itu adalah salah satu upaya untuk ngasih nutrisi di badan kita. Korelasinya apa? Ada korelasinya, akan meningkatkan daya tahan tubuh kita itu tadi, sehingga badan bisa memperbaiki tubuhnya, kondisinya dia sendiri, sehingga dia memproduksi trombositnya pun itu dia akan tidak terpengaruh oleh virus tadi, sehingga harapannya akan naik dengan kondisinya dia yang bagus, metabolisme tubuh dia yang bagus, dibantu dengan apa yang sudah dikasihkan tadi. Harapannya adalah tubuh bisa memperbaiki dirinya dan memproduksi trombosit lagi, sehingga dia bisa naik normal lagi. Itu korelasinya di situ sih sebenarnya. Bukan terus minum kurma terus tiba-tiba trombosit naik, enggak. Itu pasti akan ngefeknya ke metabolisme kita yang bagus. Yang disarankan yang mana sih Mbak sebenarnya? Kadang-kadang kan orang-orang juga pilih-pilih ya. Aduh kayaknya jambu enggak deh, aku lebih suka yang misalnya ini kiwi misalnya, ya kan. Saya lebih suka yang sirsat deh. Atau mungkin lebih baik semua aja sih, nggak apa-apa, karena kan pengen cepet sembuh biasanya kan justru lebih baik itu diminum bersama gitu ya, atau semua lah maksudnya, atau yang gimana sih? Itu memang betul kan? Iya, itu memang betul. Nggak ada yang mana yang lebih bagus, nggak ada yang mana, semuanya bagus. Kalau mau semuanya dikonsumsi nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Artinya kan kita udah mau makan ya. Kalau misalnya udah yang bagus terus kita tetap nggak ada yang bagus, sama aja sih semuanya itu. Saling membutuhkan, buah untuk ini, daging untuk protein tadi, yang atinya bebek tadi untuk protein, terus habis itu jus itu juga vitaminnya itu. Kalau misalnya semuanya dikonsumi malah lebih bagus, lengkap. Oke, baik. Jadi selama ini kalau misalnya Anda mendengar bahwa jamu merah bisa naikkan trombosit, iya betul, ya kan? Bukan ke trombositnya, tapi ke daya tahan tubuh kita, metabolisme kita bagus.
naiklah itu, Jadi itu kondisinya. ya, kemudian memang disarankan juga dikonsumsi, nggak masalah, Nggak bagus masalah, ya. bagus. Terus jus kurma ini juga Nggak oke aja masalah. gitu Yang ya. penting nggak ada alergi. Baik. Atau mungkin kalau yang lebih asam-asam lagi itu sirsat. Ini kalau misalnya memang nggak ada, kan biasanya Ada yang masalah sakit lambung mungkin, ya nggak boleh kan nanti dia akan malah Iya, nggak iya, enak iya. badannya gitu. Jadi Oke? memang harus banyak yang gini. Kalau misalnya memang memutuskan untuk sirsat, tapi kalau lambungnya bermasalah, mending jangan dulu, ya kan? Harus diperhatikan lagi. Baik, Ya. Mbak Setia, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan wawasan ya buat kita. Ternyata penyakit demam berdarah seperti itu dan kita harus kenali ya nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Kemudian kita bisa berupaya untuk mencegah, ya kan? Tadi juga sudah disampaikan. Baik, ini semoga bermanfaat dan kita ketemu kapan ya? Ya. Nggak tahu. Suatu saat Tahun pasti depan ketemu mungkin. lagi dalam bahasan yang berbeda lagi, ya kan? Ya. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.